Selamat malam Bapak-bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu Asya Ali. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengelolaan limbah organik menjadi pupuk alami. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu yang pertama mengenai informasi umum limbah, yang kedua yaitu limbah organik dan dampaknya, yang ketiga yaitu pengelolaan limbah organik menjadi pupuk alami, yang keempat yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair, dan yang terakhir yaitu perbandingan pupuk alami dan pupuk kimia secara umum. Baik, pertama, apa itu limbah? Limbah atau sampah merupakan materi sisa yang sudah tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Limbah adalah bahan atau material sisa produksi alam maupun kegiatan manusia. Limbah dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Berdasarkan sifatnya, terdapat dua jenis, yaitu organik dan non-organik. Baik, apa itu limbah organik? Limbah organik yaitu limbah yang berasal dari makhluk hidup dan hasil proses daur alami seperti sisa tumbuhan, kotoran hewan, dan limbah dapur. Limbah organik dapat terurai secara alami atau degradable. Apa yang termasuk limbah organik? Limbah organik contohnya yaitu sisa sayuran dan kulit buah-buahan, cangkang telur, sisa makanan, daun-daunan, kotoran hewan, dan sebagainya. Bagaimana dampak limbah organik yang tidak diolah dengan baik? Maka dapat menimbulkan bau yang kurang sedap, mencemari air, tanah, dan udara, menjadi media perkembangan virus, bakteri, serta penyakit, menurunkan kualitas lingkungan, dan menurunkan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan limbah organik. Salah satu cara untuk mengolah limbah organik yaitu dengan membuat pupuk alami atau organik. Pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan unsur hara, dan mengurangi adanya hama pada tumbuhan. Selain itu, dengan membuat pupuk alami mandiri dapat meminimalisir dana perawatan tumbuhan serta menjadi kegiatan untuk menjaga lingkungan. Pupuk alami atau organik dibagi menjadi dua, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Yang pertama yaitu pupuk organik padat, merupakan pupuk berbentuk padat, biasanya diolah dengan metode pengomposan secara alami. Contoh yaitu pupuk kandang, kompos, hijau, dan humus. Bahan pupuk padat adalah kotoran hewan ternak, sekam padi, sisa tanaman, dan limbah rumah tangga. Ciri pupuk organik padat yang sudah dapat digunakan yaitu berwarna coklat kehitaman, tidak berbau busuk, tidak menggumpal, dan tekstur seperti tanah. Berikut merupakan salah satu tahapan pembuatan pupuk organik padat yaitu pupuk kompos. Yang pertama, disiapkan limbah organik yang akan diolah. Jika berukuran besar maka dapat dihaluskan atau dipotong terdahulu. Kemudian, masukkan ke dalam wadah besar atau komposter yang bagian sampingnya dilubangi kecil-kecil sebagai aerasi. Kemudian ditambahkan tanah secukupnya. Setelah itu disiram sedikit air dan EM4. Tahap ini merupakan tahap opsional, dapat dikerjakan maupun tidak. Kemudian wadah ditutup rapat dan dibiarkan sekitar 3 minggu. Ketika pupuk sudah berwarna kehitaman dan tidak berbau dengan tekstur mirip tanah, maka pupuk siap digunakan. Berikutnya yaitu pupuk organik cair atau POC. Pupuk berbentuk cairan hasil dari pembusukan atau fermentasi bahan organik. Bahan POC adalah limbah organik seperti sisa-sisa makanan, sisa tumbuhan, dan kotoran hewan. Ciri-ciri pupuk organik cair yang sudah siap digunakan yaitu berwarna coklat kehitaman, tidak berbau busuk, dan mudah larut ketika dicampur dengan air. Penggunaan dapat dilakukan dengan cara disemprot maupun dikocor dengan perbandingan 1:5 hingga 10 dengan air. Berikut adalah ada berbagai macam cara untuk membuat POC. Seperti gambar yaitu yang pertama menggunakan metode ember tumpuk, kemudian menggunakan metode anaerob dan juga metode yang lebih sederhana. Metode ini dipilih berdasarkan alat bahan yang tersedia di rumah.
Berikut merupakan tahapan pembuatan POC atau pupuk organik cair. Yang pertama, disiapkan limbah organik yang akan diolah. Jika berukuran besar, maka dapat dihaluskan atau dipotong kecil dahulu untuk mempercepat fermentasi. Kemudian, masukkan ke dalam wadah besar. Dapat ditambahkan air sekitar 1/3 dari wadah. Kemudian, dapat ditambahkan EM4 dan molase atau opsional. Setelah itu, wadah ditutup rapat, dibuat saluran pengeluaran gas, dan dibiarkan minimal selama 2 minggu. Setelah minimal 2 minggu, pupuk cair dapat disaring, kemudian dipindahkan ke dalam botol. Botol dapat dijemur di bawah sinar matahari hingga warna berubah menjadi coklat kehitaman. Tutup botol dalam keadaan longgar. Ketika sudah berubah warna dan tidak berbau, maka pupuk siap digunakan. Gunakan dengan perbandingan 1:5 hingga 10 dengan air. Contohnya, 1 liter POC dapat dicampur dengan 5 hingga 10 liter air agar tidak terlalu kental. Berikut merupakan tata cara salah satu cara sederhana untuk membuat POC. Berikut merupakan perbandingan pupuk alami dengan pupuk kimiawi. Berdasarkan efektivitas penggunaan, pupuk alami dapat membantu perkembangan mikroorganisme tanah sehingga tanah akan lebih subur, sedangkan pupuk kimiawi terkadang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme tanah sehingga dapat menurunkan kesuburan tanah. Yang kedua yaitu kandungan unsur hara. Pupuk alami lebih mempunyai nutrisi yang lebih kompleks, walaupun dengan komposisi dan takaran yang berbeda. Sedangkan pupuk kimiawi mempunyai nutrisi tertentu saja, walau dengan komposisi dan takaran yang lebih pasti. Kemudian, berdasarkan penyerapan nutrisi pada pupuk organik lebih lama diserap oleh tumbuhan karena masih dalam bentuk yang kompleks, sedangkan pupuk kimiawi cepat diserap oleh tanaman karena sudah dalam bentuk yang lebih sederhana. Berdasarkan efek pada tanaman, pupuk alami mempunyai efek reaksi yang lebih lambat sehingga cocok untuk proses jangka panjang, sedangkan pupuk kimiawi mempunyai efek reaksi yang lebih cepat, namun karena meninggalkan residu dapat mengurangi kesuburan tanah. Yang kelima yaitu dari segi manfaat. Pupuk organik lebih aman dan menyehatkan bagi manusia karena terdiri dari susunan bahan-bahan organik, sedangkan pupuk kimiawi memiliki kandungan sintesis anorganik yang diduga kurang baik bagi kesehatan jika diaplikasikan pada tanaman secara berlebihan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Terima kasih semuanya dan salam sehat.